melihat tahapan hidup kita sebelumnya, itu tidak lepas dari orang-orang kita. Dari mulai sejarah, dari mulai cerita ingin dibuat kalian. Artinya dengan proses pernikahan. Pernikahan kedua orang tua kalian. Itu tidak proses yang tidak proses yang ringan. Walaupun orang mengatakan ya sesuatu yang indah atau bahasanya pernikahan. Tetapi kalau kita sama-sama lihat itu semuanya tiada lain prosesnya tidak ringan. Kemudian ada kaulan berarti ada nggak? Ada yang termasuk? Ya, betul ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan di dalam sah atau tidaknya perjalanan tidak sekadar antara bapak dan ibu bertemu ayu tidak. Tapi harus dengan potensi akal kita yang dengan syarat pengukur yang harus dipenuhi. Ini semuanya tiada lain proses dan juga pengorbanan yang harus dilakukan semua orang tua sebelum menjadi anak. Pengorbanan semua. Hari demi hari itu semuanya untuk menghasilkan kalian semua. Untuk melahirkan kita semua. Walaupun proses demi proses kedua orang tua karena sebab rasa kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati kedua orang tua. Proses demi proses dilakukan dengan kebahagiaan. Padahal sebenarnya itu semuanya perasaan yang tidak enak alias pegel. Jadi walaupun kita itu mungkin sudah paham. Ketika seorang ibu baru mendapat positif hamil, bukan bertahun. Apa terjadi? Apa yang terjadi? Walaupun dirasakan semuanya bahagia, tapi hakikatnya tahapan waktu hari demi hari yang dilalui dengan berat. Coba apa yang kalian tahu tentang ibu bapak ibu orang tahu gimana? Apakah itu kangen? Apakah itu tidurnya enak? Apakah itu makan lahap? Tidak. Bahkan ketika seorang ibu melakukan posisi hamil, maka hari-hari berikutnya yang dijalani adalah makan tidak enak. Mual muntah pun orang Jepang, orang Jawa, orang Indonesia dengannya lagi apa? Tidak. Sudah hamil. Ini sebenarnya proses yang melelahkan. Itu baru berapa minggu? Baru berapa? Baru berapa minggu? Tapi harus semua. Bisa. Makan tidak enak. Nafsu tinggi. Banyak sekali perubahan yang besar, yang harus dirasakan oleh ibu kita semua. Bukan hanya ibu kalian. Harus dirasakan hari demi hari makanan yang sangat tidak enak di dalam perut. Ini baru hari-hari. Belum lagi mulai bumbu-bumbu. Belum lagi kalau sudah 2-3 bulan. Dan dalam hari demi hari semakin berat yang dirasakan. Tetapi sekali lagi itu semuanya berubah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan rasa kasih sayang
bulan, 7 bulan, sampai 4 bulan, sampai 7 bulan, apalagi kalau sudah sampai 8, 9 bulan, terus sudah besar, kehidupan semakin sulit dijalani. Ya, pergi-pergi sudah susah, dan ada pergi tidur saja sudah tidak bisa memperoleh. Oleh karena itu, Al-Quran menggambarkan bagaimana tadi saya katakan bahwa aku wasiatkan kepada manusia. Manusia kalau semua manusia pasti punya dua orang. Maka aku wasiatkan kepada manusia yang mana telah mengandungnya itu, yang mana itu adalah mengandungnya dan ini dihadapi dengan segala kelelahan demi kelelahan. Wahana ini hina dan juga hina rendah. Ini lemah di atas kelelahan, lelah di atas kelelahan. Itu semuanya yang ibu kalian semua rasakan. Apa pada lakukan? Wahana ala wahana ala tanpa ada sedikit kekecewaan, walaupun harus menjalani wahnan ada, tidak hanya dalam 2 hari, kalian rasakan. Bahkan tidak hanya sebulan 2 bulan, sampai berapa? Sampai berapa kelelahan atau lelah di atas kelelahan, lemah di atas kelemahan yang harus dirasakan oleh seorang itu. Berapa bulan? 2 tahun. 2. Kamu berani sampai 2 tahun? Berani kuat. Dan itu yang kita dirasakan kita semua. Tidak hanya itu Bapak juga. Bapak kerja santai, dengan Bapak kerja santai. Sudah kerja sampai tidur dulu. Sudah. Karena kalau belum punya Bapak dia semua Bapak ini Bapak tidak tahu yang kerja dari tahun dan Bapak tahun bisa dikerjakan. Itu kalian juga sama. Tapi setelah apa-apa orang tua kalian tidak ada kalian orang Bapak tidak bekerja di mana-mana harus bekerja ya. Di dalam kami juga sama. Ibunya di malam dia itu dan sama Bapak pun tidak akan karena sama di dalam ada kebahagiaan menunggu kelahiran. Berapa bulan? Wahana ala wahid wa kumara wa al-aqla yuquhu wahana ala wahid wa fisaluhu fi amain wahana ala wahid dan kisahnya seorang anak dari kedua orang tua artinya begitu ada satu ibu bebas anaknya baru lahir main sendiri ada banyak main sendiri bahkan bisa jadi seorang ibu akan lebih sampai ketika dibawa adalah ketika dibawa adalah dari semua lagi maka kamu masih ada lain dengan ibu kamu mau ada dalam pikiran mau enggak apa ada beliau dengan ibu kamu masih mengandung kamu 9 bulan ibu kamu
Lalu tulah semuanya pengorbanan dari kehidupan sosial anak. Jadi kamu mesti kalau kamu tidak tinggalkan semuanya sama makanan yang mungkin dari suami. Tapi mereka kalau langsung jadi jelas. Ditambah lagi kalau ketika ibu mau melahirkan ibu yang ada itu banyak peristiwanya itu lebih apa lebih tinggi dari istilahnya ibu kalau sedang melahirkan itu sudah dalam keadaan antara ibu dan semuanya sampai nyawa pun dipertaruhkan. Setelah lagi selesai lagi hari ibu bapak orang tua apa tenaganya, waktunya, hartanya, seorang ibu, kasih sayangnya, maka kalian sendiri hidup sebelum ada makanan dari luar, sebelum ada ikan, sebelum ada nasi, sebelum ada goreng dan sebagainya, kalian semuanya yang dibicarakan ibu namanya dari sini sehingga sangatlah wajib sudah sangat seharusnya orang tua itu berbuat baik dan berbakti kepada anak-anak wajib berbuat baik dan berbakti kepada dan bahkan karena pengorbanan orang tua sedikit gambaran pengorbanan yang itu semuanya pengorbanan dilakukan oleh orang tua itu orang tua bukan sama ketika memberikan kasih sayang kepada anaknya orang tua pilih-pilih atau tidak. Orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya pilih-pilih. Kalau orang tuanya maaf ya, kalau orang tuanya putih lahir anaknya itu saya apa saya? Bukan orang tua putih anaknya itu kemudian orang tua tidak akan memiliki akan ada pengorbanan semua pengorbanan besar tapi di bidang orang tua dan bahkan apabila ada orang anak yang adil maka kita semua yang diberi keselamatan ditolak oleh Allah saya kasih saya orang tua artinya dari tidak pilih kasihnya orang tua ketika memberi perhatian kepada maka agama pun kita semua pun wajib berbakti kepada orang tua tanpa boleh diri walaupun beda agama walaupun anaknya orang tuanya ketika anaknya ternyata orang tua berbeda agama ini bagaimana apakah melarangkan karena saya lagi orang tua tidak akan pilih kepada anak-anak begitu pula agama mewajibkan melarang kalau berbeda agama salah satu contoh pada masa Rasulullah
dia walaupun ibunya kemudian pada suatu hari ibunya ini datang ke rumah ingin memberikan sesuatu. Ya. Ini hati-hati kalau ada anak yang barangkali. Saya lagi jangankan muslim, orang tua yang beda agama saja, ibunya wajib berubah. Ini Asma ibunya masih kafir. Kemudian akan datang, kalau sebelumnya memberikan akan datang adalah penyembahan sesuatu kebutuhan yang akan diminta dari Asma sendiri. Sebelum ibunya datang, Asma ini meminta apa? Bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ibu saya mau datang. Ada satu kebutuhan yang ingin diminta dari saya. Bagaimana? Ini ditanyakan karena apa? Karena ibunya masih kan? Artinya takut salah. Kalau membantu orang menjadi kafir, takut salah. Makanya saya ingin bertanya kepada Rasulullah ini bagaimana Rasulullah ibu saya datang. Ada sesuatu yang beliau butuhkan. Apakah harus saya membantunya? Apakah harus saya memenuhi permintaannya? Kemudian Rasulullah menjawab, ini umat sambunglah ibu. Artinya jangan sampai diputus dulu. Maksudnya berikan segala kebutuhan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya seorang anak tidak akan mampu membalas pengorbanan orang tuanya. Seorang anak tidak akan mampu membalas pengorbanan orang tuanya. Demikian, seorang anak itu pernah membeli orang tuanya yang dari hamba saya, dia dipercayakan. Dia punya balasan. Jika ada hamba sahaya, ada hamba sahaya, hamba sahaya itu budak. Contoh, ada budak orang tua jadi budak, jadi hamba sahaya. Kemudian orang tua yang menjadi hamba sahaya ini dibeli oleh anaknya. Jadi anaknya di dalam paksa. Ternyata di toko ada orang tuanya lagi itu dua karena orang tuanya jadi hamba sahaya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bisa. Karena kalau dalam masih kekurangan kayak biasa ini. Kalau di dalam kekurangan orang kalau salah kawan maka akan jadi hamba sahaya. Nanti jadi penjual tiga. Jadi contohnya ada orang tua jadi hamba sahaya dijual. Kemudian ada anak yang melihat, ini punya satu membeli orang tuanya, kemudian diperoleh, barulah ini salah. Karena memerdekakan sama dengan menghidupkan kembali. Tapi sekali lagi ini sebagai gambaran orang anak tidak akan mampu membalas pengorbanan orang sebesar apapun balasan tadi. Sebanyak apapun balasan yang kalian berikan. Kalau itu adalah uang, seberapa banyak pun uang yang kalian berikan kepada orang tua. Tidak ada sedikit pun bagaimana nilai kepada Allah. Oleh karena itu, kalian semua sebagai anak, sampai kapanpun, yang sampai kalian semua merasa ini sudah dibuat baik kepada orang. Artinya, jangan sampai kita semuanya sudah merasa membalas budi, sehingga kita kurang memperhatikan orang tua, sehingga sudah memarahi, sudah lewat sama orang tua, berani menentang. Kamu sudah marah sama orang tua kan? Marah? Kalau minta-minta dari sini marah? Marah kan? Jangan. Kamu sekarang begini ambil. Kita ambil dapat orang tua. Itu juga sama. Dari mulai bahasa, dari mulai bagaimana kita orang tua, ingat barang sosial. Kamu hati-hati. Jangan sampai menyakiti dua orang. Itu ada sekalian.
sedikit gambaran kenapa kita semuanya harus berbakti kepada orang tua. Tahu ya? Jadi gambaran yang disampaikan dan diceritakan untuk kita semakin menyadari memang betul dan sangat harus kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang. Jangan sampai membuat tersinggung, jangan sampai membuat sedih. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua tentang keutamaan. Jadi masalah kewajiban. Tentang keutamaannya sendiri bahwa berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Salah satu kebaikan birrul walidain, salah satu keutamaan dari apabila kita berbakti kepada orang tua di antaranya dengan kita berbakti kepada orang tua yang pertama kita akan mudah mendapat ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui kita semuanya adik-adik sekalian seluruh kaum muslimin di dalam menjalani hidupnya di dunia sampai akhir hayat nanti, sampai mati nanti, tiada yang mencari yang paling tinggi kecuali ridho Allah. Karena kita semuanya ingin selamat dan tentunya selamatnya manusia semuanya golongan. Itulah 4 bulan dari apa yang disampaikan pada Madinah. Subhanallah, sangat luar biasa. Berbakti kepada orang tua, bagaimana tadi. Oleh karenanya kita harus selalu menjaga perasaan kedua orang tua kita dan berusaha penuh hati untuk taati perintah-perintah beliau. Baiklah, rekan-rekan santri, sekarang itu sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman di sini yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau ada sedikit masalah atau yang ingin disampaikan kepada Mas, silakan mangga buat